Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 3. Seperti biasa, sebelum memulai sentra kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke teman-teman, di sentra sains pekan ini kita masih di tema yang sama ya, yaitu tema ekosistem ya. Di pekan ke-9 ini adalah pekan terakhir kita membahas tema ekosistem ya. Nah, topik pekan ini, pekan ke-9, yaitu ekosistem kolam ikan, waduk, dan bendungan ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang di sini mungkin punya kolam ikan di rumah? Ada? Nah, tahu nggak maksudnya apa sih pengertian dari ekosistem kolam ikan? Ibu jelaskan ya. Ekosistem kolam ikan adalah suatu ekosistem perairan tawar buatan yang luasnya dibatasi dan dibuat oleh manusia supaya mudah dikelola dalam hal pengaturan air, jenis hewan yang dibudidayakan, serta target produksinya ya. Nah, kolam ikan ini biasa dibuat itu untuk aktivitas budidaya ikan ya. Entah itu pemancingan rekreasi atau sekedar hiasan ya. Nah, jadi teman-teman pernah lihat ya, atau mungkin yang punya di rumah ya, ada yang hanya untuk sekedar hiasan biar mempercantik halaman rumahnya. Atau ada juga yang kolam ikannya itu di belakang rumah, di depan rumah. Kolam ikan ini juga ada yang sengaja dibuatnya itu hanya untuk hewan-hewan air atau ikan-ikan hias. Ada yang memang ikan-ikannya itu memang ikan-ikan yang dibudidayakannya untuk kita konsumsi ya, untuk kita makan ya. Nah, ada juga nih kolam berdasarkan bentuknya ya. Ada kolam persegi panjang, ada kolam bujur sangkar, ada kolam bulat, dan ada kolam segitiga ya. Nah, ada juga nih beberapa jenis tanah yang baik ya untuk digunakan di kolam ya teman-teman ya. Yang pertama, tanah liat atau lempung yang sedikit berpasir ya, atau yang biasa disebut sandy loam ya teman-teman ya. Yang kedua, tanah lempung liat berpasir ya. Dan yang ketiga adalah tanah lempung berpasir ya. Nah, ada pula nih fauna yang biasa ditemui pada ekosistem kolam ya. Yang pertama, berbagai jenis ikan ya tentunya ya. Yang kedua, ada katak ya. Yang ketiga, ada kura-kura. Yang keempat, ada bangau ya. Dan masih banyak hewan lainnya yang tidak Ibu sebutkan ya. Nah, untuk floranya yang biasa ditemui di ekosistem kolam itu ada bunga lili air ya. Ada juga lumut, ada teratai, dan ada alga ya. Dan masih banyak flora lainnya yang tidak Ibu sebutkan ya. Nah, adapun manfaat atau fungsi adanya ekosistem kolam ya. Yang pertama, sebagai sarana budidaya ikan. Yang kedua, meningkatkan hasil budidaya ikan. Yang ketiga, sebagai tempat tinggal berbagai jenis hewan dan tumbuhan air ya. Yang keempat, sebagai sarana pariwisata dan tempat rekreasi ya. Dan yang kelima, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat ya. Dan yang keenam, yang terakhir ya, untuk memudahkan dalam mengontrol faktor perusak hasil ya. Nah, kita akan berpindah ke ekosistem yang terakhir ya,
yaitu ekosistem waduk atau bendungan ya biasanya ya. Nah, apa sih itu? Apa sih Bu ekosistem waduk atau bendungan? Nah, ekosistem waduk atau bendungan adalah ekosistem buatan yang berupa bangunan penahan ya atau penimbun air yang digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia ya, di mana dalam proses pembuatannya manusia memiliki peran yang sangat besar ya. Nah, adapun flora yang biasa ditemui pada ekosistem waduk atau bendungan ya, ada lumut dan makropita ya, dan masih banyak tumbuhan lainnya ya yang tidak Ibu sebutkan ya, tapi tidak banyak variannya ya. Nah, untuk faunanya yang biasa ditemui pada ekosistem waduk atau bendungan itu ada ikan, ada capung, ada plankton, dan ada hewan lainnya ya yang tidak Ibu sebutkan ya. Nah, apa sih manfaat adanya ekosistem waduk atau bendungan? Yang pertama, sebagai pembangkit listrik ya. Yang kedua, sebagai sarana irigasi. Yang ketiga, sebagai sarana rekreasi. Yang keempat, sebagai sumber air minum. Dan yang kelima, sebagai sarana budidaya ikan ya. Nah, dari sini Ibu harap teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu berikan ya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan pada Ibu pada saat recalling atau minta orang tua atau pendampingnya di rumah ya untuk menghubungi Ibu ya via WhatsApp ya. Nah, teman-teman seperti biasa pesan Ibu jaga kebersihan, jaga kesehatan, makan makanan bergizi di rumah saja ya, olahraganya di rumah saja, bermainnya ya. Pastikan teman-teman sering mencuci tangan, sering mandi ya walaupun kita di rumah saja ya. Dan kalau keluar rumah pastikan teman-teman menggunakan masker, face shield, dan membawa hand sanitizer ya. Oke teman-teman, Ibu tutup dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.